Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, selamat datang di ASMR Musliman Studio. Ini adalah ASMR, silakan gunakan alat dengar yang nyaman. Semoga apa yang kami bawakan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia yang kami hormati, bahasan kita kali ini adalah melanjutkan bagian 4, ialah isi dan hikmah dari sebuah khutbah di hari Jumat adalah tentang pondasi atau ciri-ciri dari sebuah keimanan seseorang. Para kaum muslimin dan muslimah, kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu dan semoga kita diberikan keamanan, keselamatan dan diberikan ketentraman di dalam menjalani ibadah sehingga bisa beribadah sampai husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah, ittaqullah ta'ala wa ati'uh. Wahai hamba-hambanya Allah, bertakwalah kepada Allah yang maha luhur dan taatlah kepada Allah. Ketahuilah an asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya cerita, sebaik-baiknya cerita dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab, ialah kitabnya Allah, kitabillah. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan cerita-cerita yang paling baik, yang paling mulia, yang paling benar ceritanya, ialah cerita dalam kitabillah, dalam Al-Quran. Kemudian wa awsaqul uro kalimat taqwa. Jadi seseorang yang mempertanyakan tentang pedoman yang paling kuat, maka pedoman yang paling kuat adalah kalimat ketakwaan, di mana seseorang yang telah beriman kepada Allah, kemudian beribadah kepada Allah, nah dia mampu untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dengan tanpa dipilah-pilih. Jadi betul-betul ketakwaan dengan hati yang tulus kepada Allah. Dan tentunya menjalani Islam atau menjalani ibadah kepada Allah itu harus kafah, jangan ditunda-tunda, jangan dipilah-pilih. Semua peraturan dari Allah ya kita berusaha untuk melaksanakan sa'wal kemampuan kita. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian wa khairul milal millata Ibrahim. Sebaik-baiknya agama dalam menjalani ibadah, terutama saat ini betapa banyak agama yang telah muncul atau utamanya di dunia, ialah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa agama beliau? Agama beliau adalah agama Islam, atau yang berpasrah diri kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Kemudian wa khairus sunan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang ingin beribadah dengan mengambil sebuah contoh ibadah yang baik, yang paling terbaik adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa asraful hadis zikrullah. Sebaik-baiknya cerita, puncak dari sebuah cerita yang paling baik, lebih mulianya sebuah cerita, riwayat, itu adalah cerita dari sebuah hadis yang bisa membuat kita zikir kepada Allah, sebuah cerita yang bisa membuat kita ingat kepada Allah. Itu sebaik-baiknya, semulia-mulianya sebuah cerita. Jadi kalau kisah-kisah tentang hal-hal yang menggugah rasa cinta, menggugah rasa senang saja, itu ya ibarat kata ya hanya cerita-cerita ya tambahan. Tapi kalau betul-betul ingin mengambil cerita yang paling mulia, adalah cerita yang bisa membuat hati kita terbangun atau termotivasi untuk bisa ingat kepada Allah. Adalah yang paling mulia dari sebuah cerita adalah cerita di mana hal itu mampu membuat kita ingat kepada Allah. Kemudian wa ahsanul qasas hadzal Qur'an. Sebaik-baiknya cerita adalah Al-Qur'an. Ini adalah sebuah Al-Qur'an, wahyunya Allah. Kalau di dalam Al-Qur'an semua kisah itu mampu menjadi sebuah contoh pedoman, dan juga cerita di dalam Al-Qur'an bisa mengandung hukum. Jadi kalau Rasulullah SAW dalam meramut umatnya itu kadang-kadang ya menjadi sebuah ayat, atau di mana suatu kejadian, contoh
ada kaum muslimin dan muslimah yang mencuri, kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah menurunkan hukumannya atau menurunkan kisosnya, bagaimana seseorang bisa diterima tobatnya di hadapan Allah. Salah satunya dengan hukuman, kalau dia mencuri yang sudah mencapai batas, maka hukumnya adalah potong tangan atau jari jemarinya, kemudian sampai dengan berulang-ulang kali mencuri ya, sampai mungkin akan habis tangannya. Maka sebaik-baiknya cerita adalah cerita di dalam Al-Quran itu, Al-Anbiya. Atau para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya dalam khutbahnya adalah wa asraful mauti qatlu syuhada. Sebaik-baiknya, semulia-mulianya sebuah kematian ialah kematian yang dirasakan oleh orang-orang syuhada, ialah orang-orang yang wafat dalam keadaan mati syahid. Kenapa? Karena dalam riwayat Al-Quran dan di wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi bahwa orang-orang yang mati syahid, beliau itu tidak berada di dalam alam kuburan. Kenyataan bahwa banyak riwayat yang menyebutkan arwah dari orang-orang yang mati syahid oleh Allah akan diangkat dan dimasukkan ke dalam sebuah burung yang berwarna hijau yang berterbangan di taman surga. Para orang-orang yang mati syahid, ruhnya telah menikmati betapa indahnya, betapa nikmatnya keadaan di dalam surga. Para kaum muslimin dan muslimah, sehingga dengan demikian bahwa orang-orang yang mati syahid ini betul-betul mendapatkan kenikmatan yang kalau secara nilai kematian, secara nilai wafat itu yang paling baik ya kematiannya orang-orang yang mati syahid. Maka ketika berjuang dalam sabilillah dan kondisi saat ini di mana wabah, ya toh, para ulama mengatakan bahwa saat ini bagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi tertimpa musibah wabah, maka mereka tergolong orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu ya ruhnya langsung dimasukkan surga oleh Allah, walaupun tidak berwujud jasad, berwujud di dalam burung yang berterbangan di taman surga, tapi sampai dengan yaumul qiyamah nanti, yaumul ba'ats, mereka baru akan dikembalikan lagi ke jasadnya. Para kaum muslimin dan muslimah, betapa mulianya orang-orang yang mati syahid. Bahkan dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang-orang yang mati syahid itu hanyalah golongan orang-orang yang ingin dikembalikan lagi ke dunia, kemudian ingin berperang lagi, ingin berjihad lagi dalam sabilillah, kemudian diwafatkan kembali dan ingin dikembalikan lagi, hanya orang-orang yang mati syahid. Di luar dari itu tidak ada orang yang ingin dikembalikan atau dalam keadaan mati syahid, kecuali hanya ya para orang kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan mati syahid itu. Kemudian kita lanjutkan, ialah khutbah Nabi selanjutnya, wa a'mal ama ad-dhalalu ba'dal huda. Sesungguhnya lebih butanya orang yang buta, lebih, kalau dalam bahasa Jawa, lebih picek ke wong sing picek. Lebih butanya orang yang buta adalah di mana ada orang yang telah mendapatkan hidayah namun kemudian dia murtad dari agamanya. Orang-orang yang kondisi demikian adalah orang-orang yang sangat buta, lebih buta daripada orang yang buta, atau di mana dia murtad dari agama Islam, atau sudah mendapatkan hidayah, sudah menetapi agama, tapi kemudian dia meninggalkan hidayahnya. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian wa khairul ilmi ma nafa'a wa khairul hadi ma tubi'a. Sebaik-baiknya ilmu ialah ilmu yang bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya. Atau itu sebaik-baiknya ilmu. Kalau seseorang kemudian sudah mengaji, sudah belajar terhadap sebuah ilmu yang berguru, kemudian dia mau mengamalkan, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah sebaik-baiknya ilmu. Jadi bukan karena banyaknya, tapi bagaimana dia berusaha untuk mengamalkan pada ilmunya itu.
para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kemudian adalah wa khairul hadyi ma tubi'a. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang dimana mengikuti sunnah itu, mengikuti petunjuk itu dikarenakan ada dasar dalilnya. Kalau kita beribadah dalam amaliyah, maka harus memiliki dasar. Kalau untuk saat ini ya Al-Quran, kemudian dasarnya adalah Al-Hadis, sehingga dalam amaliyah kita bisa yakin dan mantap terhadap apa yang kita kerjakan. Kemudian wasyarul amal qalbi, sejelek-jeleknya buta ialah hati yang buta. Sejelek-jeleknya orang yang tidak bisa melihat adalah apabila hati kita yang tertutup oleh ketidakpercayaan kita. Maka istilah hati yang buta adalah tidak mau menerima sebuah kebenaran, tidak mau menerima petunjuk dari Allah, betul-betul menolak. Padahal ya dia melihat ada sebuah kebenaran, ada majelis yang mengajarkan ibadah, tapi tidak ada dalam hatinya sedikit pun rasa terbesit untuk bisa melakukan amaliyah itu, karena hatinya sudah buta. Kalau orang melihat kemudian dikategorikan sebagai orang yang cacat dalam artian buta, itu benar-benar matanya ditutup atau ya luka, atau mungkin tidak mampu untuk menghasilkan sudut pandang lagi, korneanya. Nah, kalau hati buta itu menolak dengan segala pemikirannya, hatinya, dirinya itu nggak bisa menerima. Maka sejelek-jeleknya buta ya hati yang buta itu. Kemudian wal yadul ulya khairum min yadis sufla, bahwa tangan yang di atas itu lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Artinya kita memberi kepada saudara kita yang lain, kita memberi kepada orang iman yang lain, itu lebih baik daripada kita meminta-minta. Bahkan dalam khutbah yang lain disebutkan, jadilah orang yang memberi. Kita lanjutkan, wa ma qala wa kafa khairum mimma kasara wa alha. Seseorang yang memiliki sedikit harta, seseorang yang memiliki finansial yang cukup atau tidak berlebihan, itu lebih baik dibandingkan hartanya banyak atau hartanya melimpah tapi dalam ibadah dia lalai. Harta yang banyak itu membuat dia lalai untuk beribadah kepada Allah, membuat dia tidak bisa beribadah dengan baik. Contoh yang paling real adalah kisah dari Sa'labah, di mana beliau adalah orang Islam, orang iman yang notabene rajin beribadah. Beliau adalah orang iman yang du'afa, atau yang tinggalnya dekat dengan Nabi. Kemudian dia juga ibadahnya rajin bersama istrinya. Namun pada kenyataan bahwa Sa'labah ini tidak kuat dalam menjalani konternya. Sa'labah minta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan agar dia menjadi orang yang kaya raya. Minta untuk bagaimana Sa'labah memiliki harta kekayaan. Pada akhirnya ketika Nabi kemudian memberikan bekal seekor kambing, dan Sa'labah kemudian bisa mendapatkan banyak harta dari bekal yang Nabi berikan kepada Sa'labah. Kemudian dia lama-lama meninggalkan wilayah dekat masjid. Kemudian Sa'labah lantas sibuk dengan kambing-kambingnya itu, dan pada akhirnya bahwa Sa'labah meninggalkan beberapa kali sholat Jumat, dan kemudian setelah semakin lama hatinya keras, dan ketika peraturan mulai disempurnakan, Sa'labah juga tidak mendengar berita-berita itu. Bahkan ketika Sa'labah didatangi oleh sahabat-sahabat Nabi yang memerintahkan untuk zakat, Sa'labah juga tidak mau menyetorkan hartanya untuk zakat. Sehingga yang terjadi, Sa'labah dicap sebagai orang-orang munafik. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa Nabi berkhutbah apa saja yang
kita miliki meskipun sedikit dan hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari kita, tidak melimpah ruah, nah itu lebih baik daripada banyak tapi mampu membuat kita lalai dalam ibadah, membuat kita tidak bisa tertib dalam ibadahnya. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, wasyarrul ma'dzirati hina yahdurul maut. Sejelek-jeleknya alasan adalah kalimat yang kita ucapkan ketika kita telah kedatangan sakaratul maut. Omongan, alasan, perkataan, izin dan lain sebagainya yang diutarakan yang nilainya sangat jelek adalah sebuah alasan yang ketika diucapkannya itu menjelang kita wafat, menjelang kita meninggal. Baru kita beralasan-alasan tidak bisa ibadah karena ini, karena itu. Nah ini tidaklah menjadi sebuah kebaikan, bahkan dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang jelek sekali. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian wasyarrun nadamati yaumal qiyamah. Dan sejelek-jeleknya orang yang menyesal adalah menyesal pada hari kiamat, di mana pada hari itu penyesalan itu tidak akan berguna lagi. Umpama kita adalah sosok orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita misalkan saja atau termasuk dalam 4 golongan, ialah contoh orang yang bisu, kemudian orang yang buta, kemudian orang yang pikun, kemudian orang yang hidup sebelum hadirnya Nabi, maka semua yang akan diutarakan kepada Allah sebagai sebuah alasan ini menjadi alasan dan penyesalan yang tidak ada gunanya. Di hari kiamat semua alasan itu tidak berguna. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man la ya'ti sholata illa dzuburan. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia yang kami hormati, ini adalah khutbah di mana khutbah ini adalah mengingatkan kepada kita tentang prinsip-prinsip dari sebuah keimanan. Maka dalam khutbah yang berikutnya adalah mengingatkan kita seterusnya. Wa minan nasi ma la ya'ti sholata illa dzuburun. Nabi berkhutbah bahwa ada sebagian manusia yang mengerjakan sholatnya selalu terlambat. Ada sebagian manusia yang kalau mengerjakan sholat itu selalu terbelakang waktunya, selalu terbelakang dalam mengerjakannya. Dalam bahasa ini mengingatkan bahwa jadi yang terbaik itu seperti apa? Yang baik adalah orang yang dalam mengerjakan sholatnya adalah di awal waktu. Kenapa? Karena menurut Nabi, menurut Rasulullah SAW bahwa ada loh orang-orang yang kalau sholat itu mesti telat. Kenapa telat? Ya tentunya kalau mengerjakannya tidak sesuai dengan waktunya, artinya ini adalah sebuah ciri lemahnya ketakwaan kepada Allah. Kalau kita betul-betul yakin kepada Allah, kita ibadah, kita menginginkan pahalanya Allah, ya sholatnya yang baik, yang tepat waktu. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya wa minhum man la yadhkurullaha illa huzuwan. Kemudian bahwa dan sebagian dari orang-orang, ada orang-orang yang tidak ingat kepada Allah kecuali dengan meninggalkan, huzuwan dengan mainan, jadi tidak sungguh-sungguh. Kalaupun dia ingat kepada Allah ya hanya sebagai gurauan saja. Dan ini na'udzubillahi min dzalik. Sebisa mungkin ya kalau zikir, kalau ingat kepada Allah dalam ibadah ya sungguh-sungguh ya. Jadi na'udzubillahi min dzalik. Sebisa mungkin ya kalau zikir, kalau ingat kepada Allah dalam ibadah ya sungguh-sungguh.